Nah, kita lihat dulu fase depannya teman-teman. Jadi mereka konsepnya di sini pakai, tapi untuk unit satu unit yang masih sisa ini, rumah ini ukurannya. Oke, selamat datang di area dalam rumahnya teman-teman. Jadi karena rumah ini lebarnya. Nah, tadi agak sedikit lupa gitu ya. Halo teman-teman semua, selamat siang. Ketemu lagi dengan saya Joshua. Jadi di channel Jual Rumah Murah SBY. Kali ini kita masih jalan-jalan di Surabaya Timur ya, dekat ke Surabaya Utara dan Surabaya Pusat. Kita lagi ada di daerah Karangasem teman-teman. Jadi di Karangasem ini ada beberapa unit rumah yang lagi dibangun, tapi sisa satu ya untuk stok kali ini. Nah, untuk lokasinya teman-teman, Karangasem ini memang sudah padat penduduk ya, dan dekat ke area komersil di Surabaya Timur, yang pasti dekat ke Mer. Terus dekat ke Suramadu juga ya, dekat ke Galaxy Mall, ke UNER, ke ITS juga dekat teman-teman. Terus ke area pusat, ke area Dr. Stomo, ke daerah TP pun dari sini sekitar 10-15 menitan sudah sampai. Dan di daerah sini juga sangat banyak makanan-makanan, wisata kuliner ya, dan juga rumah sakit juga sangat ada. Jadi untuk fasilitas umum nggak perlu diragukan lagi. Oke, nah kita bahas dulu roh jalannya teman-teman. Jadi roh jalannya ini nggak besar tapi nggak kecil juga gitu ya. Jadi ini bisa untuk 2 mobil. Nah karena ini rumah kita, wah sama-sama berarti ya. Nah rumah kita ini agak menjorok ke belakang, jadi masih ada space untuk bisa dilalui 2 mobil lebih sedikit gitu ya. Nah kita lihat dulu fase depannya teman-teman. Jadi mereka konsepnya di sini pakai minimalis ya, minimalis dan ada banyak warna abu-abunya teman-teman. Kalau kita lihat rumah yang di samping kiri Jadid ini mereka dominan warna coklat, tapi untuk satu unit yang masih sisa ini, yang masih ada stoknya ini, nah mereka pakai konsep warna abu-abu. Jadi bisa kelihatan lebih jantan, lebih laki, dan warnanya juga netral teman-teman. Oke, yuk kita masuk ke area carportnya. Oke, sekarang Jadid lagi ada di area carportnya teman-teman. Rumah ini ukurannya 6x15 ya, jadi 90 meter persegi dan luas bangunannya 120 meter persegi. Nah, karena lebar 6, rumah ini mampu nampung 1 mobil teman-teman ya, dan beberapa motor. Jadi carportnya ini semacam letter L gitu ya. Untuk carportnya juga oke. Mereka ngasih 1 mobil dan beberapa motor, karena bangunannya pun juga nanti mungkin kelihatan full bangunan teman-teman ya. Karena ruangannya juga lumayan banyak dan lumayan besar-besar juga. Oke, di sebelah sini ini ada semacam, harusnya biasanya jadi halaman gitu ya, tapi ini langsung di keramik semua gitu ya. Jadi bisa dipakai untuk tempat untuk taruh motor ya, parkir motor sangat bisa, sepeda juga oke. Di sebelah kiri ini ada meteran air teman-teman. Nah, untuk operasional air yang lainnya ada di sebelah kanan. Jadi di sebelah kanan ini karena memang dipakai untuk mobil, jadi pasti ada keran untuk cuci mobil. Ada instalasi untuk sanyo sudah ready, dan juga ada tandon air bawah gitu ya. Nah, untuk area flooringnya sendiri mereka pakai keramik ya, abu-abu juga, jadi ngeblend dari fase depannya ke area carportnya. Nah, sekarang kita cus masuk ke dalam. Oke, selamat datang di area dalam rumahnya teman-teman. Jadi karena rumah ini lebarnya 6x15, jadi kita juga kebagian area living room dan ruang keluarganya juga termasuk gede gitu ya. Apalagi di sini ceilingnya juga tinggi. Ini sekitar 3,5 meteran, jadi sirkulasi udaranya cukup oke gitu ya. Nah, tadi agak sedikit lupa gitu ya. Kalau rumah ini dari jalan itu teman-teman, itu naik sekitar 50 sentian ya untuk area carportnya. Terus dari carport ada 1 tangga lagi baru kita naik ke area dalam rumah ini. Jadi kalau dari jalan, area dalam rumah ini sekitar 80 sentian ada. Jadi cukup tinggi dari jalan gitu ya. Nah, di sini mereka semuanya pakai aluminium ya, kusen-kusen warna putih teman-teman. Jadi lebih awet untuk rumah modern zaman sekarang gitu ya. Tapi untuk pintunya mereka tetap pakai pintu kayu ya, warna hitam. Jadi kesan goldnya dari fasad tadi warna abu-abu, pintunya juga hitam, lebih kerasa garangnya lagi gitu ya. Nah, ada hal unik juga dari rumah ini. Kalau sejauh ini kita lihat sirkulasi udara itu cuma dari jendela aja. Nah, di rumah ini disediakan juga ventilasi teman-teman ya. Di atas itu ada ventilasi. Jadi memang disediakan untuk sirkulasi udara yang lebih baik. Tapi biasanya kita ngasih filter gitu ya, supaya binatang-binatang nggak masuk sembarangan. Tapi tenang aja, kalau misalkan ventilasinya mau ditutup dan kita mau pasang AC,
instalasinya pun di ruangan ini juga sudah lengkap semua teman-teman ya. Instalasi untuk AC juga sudah ada di atas, jadi kita tinggal nempel-nempel aja, nggak seberapa ribet. Untuk instalasi yang lain, mau pasang TV, mau pasang jaringan internet juga sudah ada gitu ya. Nah, kita cus ke area sebelah sini. Jadi rumah ini teman-teman ya 6x15 dan luas bangunannya 120 meter persegi, punya 3+1 kamar tidur dan 2+1 kamar mandi. Nah, di lantai satu ini ada satu kamar yang cukup besar. Kita cek sekarang. Oke, sekarang Jadid lagi ada di kamar yang pertama di lantai 1. Ini ukurannya 3x4 meteran teman-teman. Jadi luas banget gitu ya untuk ukuran segini. Dan ceilingnya pun juga sama sekitar 3,5 meter ya. Sirkulasi udara oke, cahaya pun juga di sini disediakan jendela, jadi lebih aman lagi. Nah, untuk instalasinya di sini sudah ada instalasi listrik, AC pun juga sudah ada, dan lagi-lagi ada ventilasinya seperti yang di depan tadi ya. Jadi kalau misalkan kita mau udara terbuka seperti rumah kita yang lama misalkan, nah teman-teman nggak usah ditutup ventilasinya, pakai filter aja. Tapi kalau mau pasang AC pun juga aman. Oke, nah sekarang kita mau cek area belakang rumahnya seperti apa. Oke, sekarang kita masuk ke area dapur teman-teman ya, area servis. Jadi untuk ukuran 6x15 dapurnya ini sangat besar menurutku ya. Jadi letter L, jadi kita bisa naruh peralatan masak di sini sangat banyak ya. Mau naruh kabinet pun juga oke. Nggak apa-apa karena di sini backsplash-nya sudah sampai atas, ini pakai keramik teman-teman ya. Nah, untuk di dapurnya ini sendiri mereka sudah ada sink dan keran gitu ya. Letter L seperti yang jadi jelasin. Untuk instalasi listrik pun juga semuanya sudah ada. Nah, beralih ke sebelah kanan ya, kanan Jadid di sini ada ruangan juga teman-teman yang bisa dipakai untuk naruh meja makan gitu ya. Jadi di sini disediakan ruang sebesar ini untuk kita naruh meja makan. Jadi area makannya terpisah dari ruang tamu dan ruang keluarga teman-teman. Nah, di sini juga ada area bawah tangga yang bisa kita pakai biasanya untuk gudang mini ya. Jadi barang-barang yang kepake bisa dimasukkan di sini. Nah, ini cukup besar kalau teman-teman mau bikin letter L. Itu bisa juga untuk area tangga ini, tapi kalau mau yang satu sisi aja pun juga oke. Nah, di area belakang ini juga tetap kebagian cahaya teman-teman, meskipun angin jarang masuk ya, karena di atas itu pakai kanopi, tapi cahayanya bisa nembus ke bawah. Cuman kalau angin kita masih belum kedapatan ya, plus minus. Tapi untuk voidnya di sini sirkulasinya juga oke karena tinggi sampai atas kanopi tadi teman-teman. Nah, di lantai bawah ini ada satu kamar mandi yang bisa dipakai untuk area operasional dan kamar yang bawah ya. Oke, kamar mandi ini ukurannya lumayan teman-teman ya. Fasilitasnya ada shower yang pasti, ada kloset duduk juga, dan mereka juga ngasih instalasi water heater. Jadi memang tinggal nempel aja, lebih praktis gitu ya. Untuk dindingnya pun juga mereka dikasih keramik sama seperti keramik yang backsplash-nya dapur tadi gitu ya, jadi sudah aman. Nah, di sini mereka pakai pintu aluminium jadi lebih awet teman-teman. Nah, sekarang kita mau cek lantai 2-nya kayak apa. Let's go. Oke, sembari kita menuju ke lantai 2 teman-teman. Nah, untuk flooringnya di sini mereka pakai granit 60-60 dan juga tembok-temboknya teman-teman ini warnanya putih tulang ya, atau agak sedikit kekuningan. Jadi kalau sekilas kita lihat di area tangga ini, ngelihat tembok, ngelihat railing besinya, ini ngeblend semua teman-teman ya. Jadi sangat cocok kalau teman-teman mau dekor rumah dengan warna-warna yang lebih cerah, warna-warna yang wah mencolok gitu ya. Nah, itu sangat bisa karena dinding-dindingnya netral teman-teman. Nah, di lantai 2 ini ada 2 kamar tidur dan plus 1 ya untuk ART. Tapi kita mau lihat ke sebelah kiri dulu, ini ada area service. Let's go. Oke, ini adalah area service di lantai 2 teman-teman. Sebelumnya kalau kita lihat dapur di lantai 1, ini di lantai 2 ada area service untuk kita bisa jemur baju dan cuci baju ya. Di sini flooringnya dibedakan agak sedikit menurun ke area saluran pembuangan, jadi aman, nggak akan mengendap di sini. Terus ada keran ya untuk instalasi kita cuci baju, oke. Ada instalasi listrik pun juga disediakan untuk mesin cuci gitu ya. Jadi di area lantai 2 ini cukup aman untuk kita bisa melakukan kegiatan itu ya, mencuci baju dan menjemur baju. Nah, ini kebetulan atas ini sudah dipakein kanopi, jadi air nggak bisa masuk. Jadi jemuran kita tetap aman, tetap kering gitu ya. Nah, di sebelah area servis ini ada kamar untuk ART ya, plus 1-nya tadi.
Oke, kamarnya ini mungkin agak sedikit sempit teman-teman ya, jadi bisa untuk satu orang aja gitu ya. Dari kamar ini juga langsung gabung sama kamar mandinya, jadi semacam kayak kamar mandi dalam, cuman sekatnya nggak terlalu full gitu ya. Jadi ada kamar mandi, fasilitasnya ada keran, ada kloset jongkok juga, jadi bisa untuk operasional ART gitu ya. Dan di depan sini ini ada satu ruang kosong juga teman-teman, bisa untuk mobilisasi saja, atau teman-teman di sini mau nambahin ruang keluarga. Kalau di bawah tadi full untuk ruang tamu, di sini mau tambahin ruang keluarga sendiri sangat oke, karena ini ukurannya juga lumayan besar teman-teman. Ini sekitar 2,8 meter kali 4,5 meteran, ada jadi memanjang gitu ya. Dan oke juga untuk hal-hal yang lain, misalkan teman-teman mau pakai untuk area lemari-lemari, mau nyimpan sesuatu di sini. Untuk studio pun juga oke, karena temboknya pun juga netral warnanya gitu ya. Jadi langsung aja dipakai untuk bisnis gitu ya. Nah, untuk tingginya, ceilingnya di sini juga sama kayak bawah teman-teman. Ini sekitar 3,5 meter sampai 3,8an ya. Jadi lumayan tinggi. Dan sirkulasi udaranya terbantu banget karena di sini memang banyak tembok yang seharusnya jadi tembok gitu ya. Mereka bongkar untuk area terbuka. Jadi sirkulasi udaranya nggak mengendap di satu ruangan aja teman-teman. Yuk kita masuk ke kamar yang kedua. Oke, ini adalah kamar kedua teman-teman ya, tempatnya di lantai 2, ukurannya hampir persegi, sekitar 3 meter kali 3 meter. Ceilingnya sama ya, sekitar 3,8. Dan di sini tetap disediakan jendela teman-teman, jadi udaranya tidak mengendap di satu, tetap ada sirkulasinya. Ya, meskipun kalau kita buka ini nyambungnya ke bawah juga, tapi di sini area void, jadi udaranya lebih terbuka di sini gitu ya. Nah, untuk instalasi listriknya juga sudah ada semua, untuk AC lengkap gitu ya, sama seperti kamar yang di bawah. Yuk kita cek kamar utamanya. Oke, ini adalah kamar utama teman-teman di rumah ini ya. Ukurannya yang paling besar dari yang lain yang pasti. Ini lebarnya sekitar 4 meteran lebih gitu ya. Terus ke belakang sana sekitar 3,5 meteran. Jadi ukuran yang paling besar dari rumah ini. Untuk kasur king, queen sangat bisa gitu ya. Ceilingnya pun juga sama, jadi sirkulasi udaranya oke. Apalagi ketambahan jendela seperti ini teman-teman. Jadi ada 3 jendela yang bisa dibuka, jadi udaranya bisa langsung masuk ke dalam kamar ini. Tapi untuk kamar ini nggak dapat balkon ya. Jadi memang langsung full untuk bangunan aja. Nah, di kamar ini juga ada kamar mandi dalamnya teman-teman. Nah, kamar mandinya ini memanjang teman-teman ya. Fasilitasnya yang pasti paling lengkap daripada yang lain karena ketambahan wastafel ya. Ada kloset duduk, ada wastafel tambahannya, ada shower, dan juga ada water heater. Jadi lebih lengkap karena ini untuk kamar utama. Oke, yuk kita ke bawah. Oke, sedikit review teman-teman. Jadi sekarang Jedit ada di Karangasem. Ukuran dari rumah ini 6x15 ya, 90 meter persegi, dan luas bangunannya 120 meter persegi. Bisa dipakai untuk satu mobil, carportnya, dan beberapa motor, sepeda sangat masih bisa. Nah, untuk rumah ini sendiri dilengkapi oleh 31 kamar tidur dan 21 kamar mandi ya. Ada dapurnya, backsplash-nya juga oke, kamar mandinya juga oke semua. Untuk listriknya teman-teman 2200 ya. Airnya juga sudah PDAM, ada tanggal bawahnya juga. Untuk suratnya SHM dan IMB-nya juga sudah lengkap, jadi sangat bisa untuk di KPR-kan. Harganya, nah harganya ini 1,15 M aja teman-teman, dan masih bisa nego ya. Sekitar 1 M-an, lokasinya strategis, padat penduduk, dekat ke fasilitas umum, dekat ke mall, dekat ke area pendidikan, jadi sangat oke dan sangat worth it sih. Karena ukuran 90 di area yang strategis ini biasanya sudah lebih dari harga ini. Oke, kalau teman-teman mau survei, mau tanya-tanya, mau kepo tentang rumah ini atau rumah-rumah yang lain, teman-teman langsung kontak aja, jadi nomornya di bawah ini. Ya, jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe channel Jual Rumah Murah SBY supaya teman-teman dapat info terbaru terkini tentang rumah-rumah yang bagus, ciamik, murah yang ada di Surabaya dan sekitarnya. Salah satunya ada di Karangasem ini. Thank you for watching and see you in our next video. Bye bye.